Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Bagaimana sebenarnya kita bisa tahu bahwa sesuatu itu benar? Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana sebetulnya pengetahuan kita berasal? Nah, pertanyaan inilah yang menjadi fokus utama dalam epistemologi cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan dan bagaimana kita memperolehnya. Epistemologi sendiri berasal dari kata Yunani episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Singkatnya, epistemologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita mendapatkan pengetahuan dan membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Dalam sejarah filsafat, ada dua aliran utama yang saling bertentangan. Yang pertama adalah rasionalisme yang dipelopori oleh René Descartes. Mereka percaya bahwa akal atau rasio adalah sumber utama pengetahuan. Di sisi lain, ada empirisme yang diwakili John Locke, yang meyakini bahwa pengalaman indrawi adalah dasar dari semua pengetahuan kita. Lalu muncul Immanuel Kant dengan ide briliannya. Ia mencoba mendamaikan kedua pandangan ini dengan mengatakan bahwa pengetahuan kita sebenarnya merupakan hasil kerjasama antara pengalaman indrawi dan kemampuan rasio kita. Ibaratku, pengalaman adalah bahannya, sedangkan akal adalah cetakan yang membentuknya. Tapi tunggu dulu. Ada kelompok lain yang disebut kaum skeptis. Mereka mempertanyakan, apakah kita benar-benar bisa yakin dengan pengetahuan kita? Bagaimana kalau semua yang kita alami hanya ilusi? Menarik kan? Di era modern, pemahaman kita tentang pengetahuan semakin kompleks. Para ilmuwan kognitif telah menemukan bahwa otak kita memproses informasi dengan cara yang jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Ditambah lagi dengan hadirnya kecerdasan buatan dan big data, definisi tentang pengetahuan terus berkembang. Lantas, apa implikasinya bagi kita di dunia modern? Pertama, kita perlu lebih kritis dalam menyaring informasi. Di era digital seperti sekarang, hoaks dan misinformasi tersebar di mana-mana. Kedua, penting untuk menyadari bahwa pengetahuan kita selalu bisa berkembang dan berubah. Yang kita anggap benar hari ini, mungkin akan terbantahkan besok. Yang menarik, pemahaman tentang epistemologi bisa membantu kita menghadapi tantangan zaman now. Misalnya, dalam menghadapi banjir informasi di media sosial, kita bisa menggunakan prinsip-prinsip epistemologi untuk memilah mana informasi yang valid dan mana yang tidak. Jadi teman-teman, begitulah sekilas tentang epistemologi dan bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Semoga video ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua tentang bagaimana sebenarnya kita mengetahui sesuatu. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana sebenarnya kita bisa tahu bahwa sesuatu itu benar? Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana sebenarnya pengetahuan kita berasal? Nah, pertanyaan inilah yang menjadi fokus utama dalam epistemologi cabang filsafat yang mempelajari tentang teori pengetahuan. Epistemologi sendiri berasal dari kata Yunani episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhana, epistemologi adalah ilmu yang membahas bagaimana kita mendapatkan pengetahuan dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa pengetahuan itu benar. Dalam sejarah filsafat, ada dua aliran utama yang saling bertentangan. Yang pertama adalah rasionalisme, yang dipelopori oleh René Descartes. Mereka percaya bahwa sumber utama pengetahuan adalah akal budi atau rasio. Di sisi lain, ada empirisme yang diwakili John Locke, yang meyakini bahwa pengalaman indrawi adalah sumber utama pengetahuan. Bayangkan seperti ini, ketika kamu melihat api, kamu tahu api itu panas. Menurut empirisme, kamu tahu ini karena pengalaman kamu pernah merasakan panasnya api. Tapi menurut rasionalisme, kamu bisa mengetahui hubungan sebab akibat ini melalui pemikiran logis, bahkan sebelum menyentuh api. Lalu muncul Immanuel Kant dengan ide briliannya. Ia mencoba mendamaikan kedua pandangan ini dengan mengatakan bahwa pengetahuan sebenarnya merupakan hasil kerjasama antara pengalaman indrawi dan kemampuan rasio kita. Keren kan? Tapi tunggu dulu. Ada juga kelompok skeptis yang mempertanyakan, apakah kita benar-benar bisa tahu sesuatu dengan pasti? Mereka mengingatkan kita untuk selalu kritis dan tidak mudah menerima sesuatu sebagai kebenaran mutlak. Di era modern ini,
teori pengetahuan berkembang lebih kompleks, para ilmuwan dan filsuf kontemporer menambahkan berbagai perspektif baru, seperti peran bahasa, budaya, dan teknologi dalam pembentukan pengetahuan. Bahkan media sosial yang kita gunakan sehari-hari telah mengubah cara kita memperoleh dan memvalidasi informasi. Lantas, apa implikasinya bagi kita di era digital ini? Pertama, kita perlu lebih kritis dalam menyaring informasi. Kedua, penting untuk menyadari bahwa pengetahuan bisa datang dari berbagai sumber baik pengalaman, pemikiran logis, maupun kombinasi keduanya, dan yang terpenting, kita harus tetap rendah hati dan terbuka pada kemungkinan bahwa apa yang kita yakini bisa saja keliru. Nah, bagaimana menurut kalian? Dari mana biasanya kalian mendapatkan pengetahuan? Apakah lebih percaya pada pengalaman pribadi atau pemikiran logis? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik.